Halo para pejuang, masih di hari ke-59 belajar SNBT. Setelah kita mengerjakan soal penalaran matematika sebanyak 6 set, kita memasuki sekarang set ke-7. Buat yang ketinggalan, silakan ditonton dulu video sebelumnya, set 1-6. Nah, di set ke-7 ini, sepertinya poinnya lumayan besar nih. Karena soalnya menurut Mister, gak terlalu susah, tapi lebih kompleks gitu dibanding soal-soal yang kelihatannya mudah. Nah, seperti biasa, karena ini soal yang baru, silakan kalian ambil alat tulis kalian, di-pause dulu videonya, lalu dicoba sendiri untuk mengerjakannya dahulu. Kalau sudah selesai, silakan dilanjutkan lagi videonya. Sudah? Kalau sudah, kita coba bahas ya untuk soal set ke-7 ini. Ini soal yang cukup menarik ya kalau kita lihat ya. Oke, seperti biasa Mister lanjut dulu ya slide-nya. Nah, kita baca dulu soalnya. Lantai suatu studio yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6,5 meter kali 6 meter. Atau kalau kita ubah ke dalam senti kan ini artinya 650 senti kali 600 senti ya, biar lebih mudah. Akan dipasang ubin berukuran 60 kali 60. Pemotongan ubin diperbolehkan. Satu lusin ubin dijual dengan harga 540.000 dan tidak dapat dibeli satuan. Oke, jadi kita harus beli ubinnya per lusin ya. 12 buah harganya 540.000, nggak boleh beli satuan. Jika diketahui waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menutupi 3 meter persegi lantai adalah 10 menit, lalu masuk ke pertanyaannya. Oke, jadi kalau ada seperti ini, seperti biasa, Mister akan membayangkan dulu ceritanya nih. Jadi bayangkan kita punya suatu lantai studio, di mana panjangnya itu adalah 650 cm, lebarnya adalah 600 cm. Nah, si lantai studio ini akan ditutupi ubin yang besarnya adalah 60 kali 60 cm. Artinya kalau kita lihat ubinnya di sini, ini tuh adalah 60 kali 60 cm. Oke, lalu kita ingat juga bahwa dalam membeli ubin itu harus satu lusin, nggak boleh satuan belinya. Atau dengan kata lain 12 buah. Dan harga satu lusin ini adalah Rp540.000 gitu. Kemudian ada satu lagi yang diketahui bahwa untuk menutupi 3 meter persegi lantai itu butuh waktu 10 menit untuk memasang ubinnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini artinya kan semua yang ada di cerita sudah Mister terjemahkan. Mister udah paham nih kurang lebih alurnya bagaimana gitu ya ceritanya. Sekarang kita tinggal lihat berapa luas minimal daerah lantai yang tidak terpasang ubin utuh. Jadi namanya ubin utuh itu harus satu kotak gitu ya. Kalau kita tambahin satu kotak yang nggak utuh berapa luasnya? Itu yang ditanyakan ya, luas minimalnya. Nah, kalau kita lihat ini kan 60 kali 60. Ini 650 kali 600. Sebenarnya ini gampang aja ya. Kalau Mister pikir, ini tinggal kita potong segini. Sehingga dari sini ke sini adalah 600 cm. Ini adalah sisa 50 cm-nya. Dimana 50 cm ini kan gak mungkin dipasangin ubin secara utuh. Kalau kita pasangin ubin secara utuh, kemungkinan nanti ada lebih nih ubinnya nih, yang warna hijau ini ada lebih di sini nih, lebih sedikit, lebih sekitar 10 cm. Karena si sisa lantai yang nggak terpasangnya itu adalah 50 cm, nggak mungkin kita bisa pasang ubin secara utuh. Jadi kalau ditanya luas minimal daerah yang tidak terpasang lantai ubin utuh adalah ya udah luas yang di sebelah sini nih. Sebenarnya gitu kan, dengan katanya dia mencari luas yang di ujung sini. Karena kalau ini 600 kali 600, ini tuh pas nih. Pasti bakal terpasang ubin pas, karena ubinnya 60 kali 60 cocok gitu ya. Yang nggak mungkin terpasang utuh itu yang di sebelah sini. Maka kita lihat kita punya sebuah persegi panjang gitu kan, di mana bawahnya tadi 50 cm, lebarnya 600 cm. Maka luasnya apa? Ya luas adalah panjang kali lebar gitu kan. 50 cm dikali 600 cm atau sama dengan 30.000 cm persegi. Nah, Mister, kok nggak ada jawabannya? Ini kan yang diminta di soal dalam meter persegi, sedangkan kita tadi mengkonversi dalam sentimeter persegi. Maka ubahlah dari meter persegi ke sentimeter persegi. Bagi berapa? Bagi 10.000 gitu ya. Kenapa Mister nggak bagi 100? Karena dia persegi.
Kalau persegi naik 1 bagi 100, naik 1 lagi jadi bagi 10.000. Coret-coret. Maka luas minimal daerah yang tidak terpasang ubin utuh adalah 3 meter persegi. Jawabannya adalah yang C, seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Di bawahnya masih ada nomor 2 ya. Di nomor 2, kita baca pertanyaannya. Berapa biaya minimal yang diperlukan untuk membeli ubin supaya bisa menutupi seluruh lantai? Nah, kalau kita udah ngomongin membeli ubin, kita ingat syaratnya ya. Bahwa dalam membeli nggak bisa beli eceran gitu ya. Ke toko bangunan terus bilang, Bang, beli lantainya 1 kotak gitu. Nggak bisa ya. Minimal harus beli selusin. Itu dulu yang harus kita ingat ya. Jadi ini nanti syaratnya harus diingat. Maka, untuk mengetahui biaya minimal, artinya kita butuh tahu, kita membutuhkan berapa banyak ubin untuk mengisi 1 lantai studionya. Bagaimana menghitung berapa banyak ubin? Yaitu, tinggal kita pakai luas studio dibagi dengan luas 1 ubinnya. Gitu. Jadi kalau kita membagi antara luas studio dengan luas 1 ubin, maka kita akan tahu kurang lebih butuh berapa ubin untuk mengisi studionya. Gitu. Dimana luas studio ini kan bentuknya persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Artinya luas studionya 650 kali 600 dibagi luas ubinnya tadi satunya adalah 60 kali 60. Makanya tadi Mister bilang ubah ke senti dulu. Supaya nanti kalau ada begini-begini nggak pusing-pusing angkanya. Harus disamain dulu satuannya. Mister, aku ngubahnya ke meter. Ya silakan aja. Tapi kalau meter kan nanti ngitungnya rada susah ya. Ada kayak 6,5 meter ada komanya. Kalau ini kan lebih enak ngitungnya. Coret. 60 sama 60. 0 sama 0. Maka jumlah ubin yang kita butuhkan adalah 650 dibagi 6. Nah, ini nggak perlu kalian hitung sampai perfect spesifik gitu ya. Mungkin 1 angka belakang koma juga cukup. Jadi kalau kita hitung 650 bagi 6 itu kan 108,3 sekian. Ya udah, sekiannya abaikan aja. Yang jelas artinya kita butuh 108,3 ubin. Nah, tadi kita ingat, dalam membeli ubin nggak bisa kita beli eceran gitu ya. 8,3 ubin ini nggak bisa diecer. Maka ya udah, kita lihat. Artinya kalau 108,3 ubin ini kita bagi 1 lusin atau 12 buah, maka kita akan memerlukan berapa lusin gitu kan. Nah, di sini kurang lebih aja kan. Kalau 108,3 bagi 12 itu sekitar 9, sekian lusin, ya kan? 9 kali 12 itu kan 108. Nah, tapi ingat, kita masih butuh sekitar 0,3 ubin. Walaupun dia kecil, itu harus tetap kalian perhitungkan gitu sih 0,3-nya. Maka nggak bisa kita beli pas 9 lusin ubin. Karena nanti bakal ada sisa sedikit di ujung sini yang nggak terisi gitu, yang nggak terpasang ubin. Maka karena dia harus beli sebanyak 1 lusin, ya mau nggak mau dia terpaksa nggak terpaksa, suka nggak suka harus beli 10 lusin. Supaya si 0,3-nya ini bisa diisi oleh ubin gitu. Walaupun mungkin kalian bilang lebihnya banyak banget ya Mister ya, dia kelebihannya. Ya udah, mau gimana lagi gitu kan. Syarat di soalnya harus 1 lusin belinya gitu ya, nggak bisa satuan. Artinya 1 lusin harganya 540.000, 10 lusin artinya dikali 540.000, sehingga harganya adalah 5.400.000 untuk mengisi 1 studio ini gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang C kalau kita lihat seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal nomor 2 ini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ya ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, kita baca dulu berapa total waktu yang dibutuhkan untuk memasang ubin pada seluruh bagian lantai. Artinya, kalau udah ngomongin total waktu, pasti hubungannya dengan keterangan di soal yang ini nih. Jika 3 meter persegi itu membutuhkan waktu 10 menit, maka kalau kita mau memasang ubin pada seluruh bagian lantai, harus tahu dulu luas ubinnya berapa semuanya di studio itu. Ya tadi kita udah cari, luasnya adalah
650 cm dikali 600 gitu kan. Itu adalah luas studionya yang nantinya akan dipasangi lantai. Atau ini kan dalam meter persegi ya. Sedangkan yang ini masih dalam sentimeter kan. Kita ubah dulu ke meter deh biar enak. Maka 650 cm ubah ke meter jadi 6,5 dikali 600 cm ubah ke meter 6. Ini meter persegi luas si studionya. Sehingga sekarang kita mau mengisi ubin dengan luas 6,5 kali 6 meter persegi. Nah, itu tuh memerlukan waktu X menit, berapa menit. Kira-kira kalau kalian ngelihat yang begini, pakai metode apa nih buat mencari menitnya? Pakai perbandingan. Betul, kita pakai perbandingan. Perbandingannya senilai atau berbalik nilai. Ya logika aja, semakin luas ubin yang harus dipasang, maka waktu yang dibutuhkannya juga pasti semakin lama. Artinya ini adalah perbandingan senilai. Itu dulu ya. Kalau perbandingan senilai kan salah satu membesar, satunya lagi juga membesar. Sehingga artinya kita tinggal kasih per kan untuk membandingkan gitu ya. 3 per 6,5 kali 6 sama dengan 10 per X gitu. 3 sama 6 coret, sisa 2. Kali silang ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Sehingga X sama dengan 10 kali 6,5 kali 2. Atau X-nya adalah 65 kali 2, 130 menit. Jadi untuk mengisi ubin satu studio ini, dengan catatan setiap 3 meter persegi aja butuh waktu 10 menit, maka diperlukan waktu yang D, 130 menit. Seperti itu. Jadi ini cuma menggunakan prinsip perbandingan aja sebenarnya gitu ya. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Kita baca, jika ukuran ubin diganti, manakah ukuran berikut yang dapat menutupi lantai tanpa melakukan pemotongan ubin? Lalu dikasih 3 pernyataan yang ukuran ubinnya berbeda-beda nih. Ada 30 kali 30, 40 kali 40, dan 50 kali 50. Maka untuk menentukan ubin yang pas untuk ke lantai studio tersebut, secara logika artinya Mr. C udah langsung terpikir bahwa luas lantai studio dibagi luas ubin, itu kalau dibagi hasilnya harus habis. Nggak boleh ada sisa. Ingat, habis di matematika Mr. selalu bilang bukan berarti harus 0 ya. Habis itu misalnya nggak boleh ada sisa. Misalnya 6 bagi 3 itu kan 2. 2 tuh habis jatuhnya karena tidak ada sisanya. Seperti itu. Maka tinggal kita cek gitu ya. Tadi kan luas studionya adalah 650 kali 600. Maka untuk pernyataan 1, 650 kali 600 luas studio dibagi luas ubinnya tadi 30 kali 30. Dia habis nggak? Ya coba sederhanakan dulu aja kan. 30 sama 60 coret, sisa 20, 0 sama 0-nya coret. Sehingga tersisa 65 kali 2 bagi 3. Ya kalau kita lihat 65 kali 2 itu kan 130 ya. 130 bagi 3 tuh nggak habis. Jadi kesimpulannya pernyataan 1 ini tidak mungkin untuk dipasangkan ubin tanpa dilakukan pemotongan karena dia tidak habis hasilnya. Lakukan hal yang sama untuk pernyataan 2 dan 3. 650 kali 600 dibagi di pernyataan 2 ubinnya adalah 40 kali 40. Sehingga 40 kali 40. Coba kita sederhanakan dulu biar gampang. 0, 0 coret-coret gitu ya. 6 sama 4 bisa dibagi 2, jadinya 3 sama 2. Sehingga 650 kali 3 dibagi 8. Ini silakan kalian coba atau perkirakan sendiri. Hasilnya itu pasti tidak akan habis. Silakan kalian perkirakan sendiri, jangan dihitung sampai akhir ya. Tapi kalian kira-kira aja gitu, seandainya ini bagi ini habis gak gitu. Lalu artinya kita masuk ke pernyataan 3. Tadi pernyataan 2 tidak mungkin ya. Di pernyataan 3 artinya 650 cm kali 600 dibagi ubinnya adalah 50 kali 50 cm. 50 kali 50. Kita coba sederhanakan dulu. 0-nya habis, coret. Tersisa 65 bisa bagi 5 ya. 65 bagi 5 itu 130.
130 bisa dibagi 5 nih. Tersisa 26. Maka banyak ubin yang dibutuhkan adalah 26 kali 6. Nah, ini bulat nih. Habis nih, dibagi nih. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga itu mungkin dilakukan pemasangan ubin tanpa pemotongan. Dengan jumlahnya ya ini 26 kali 6 ubin gitu, sekian. Habis dia. Bulat hasilnya. Seperti itu. Ya, ada yang masih bingung untuk soal nomor 4 ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, ya drilling soal penalaran matematik set yang ketujuh sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Mister cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada soal-soal penalaran matematik yang lain, tapi Mister tutup dulu videonya di sini ya. Akhir kata Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua.